Waalaikumsalam ya wali al-gutub. Masya Allah, saudara. Ana tunggu antum dari tadi al-wali al-gutub. Paketannya sudah sampai al-wali al-gutub. Dan paket ini belum pun sampai sudah ada yang request pingin membacanya, saudara. Di kalangan anak-anak santri sini, saudara. Kalangan kiai sini, saudara. Masya Allah, al-wali al-gutub. Saya unboxing ya. Unboxing ini. Ini buku karya PKI, saudara. Untuk menjatuhkan para habaib dengan mencari kesalahannya. Kalau nggak ada salah, bisa nggak kita cari? Nggak bisa, saudara. Di penelusuran Google juga nggak nemu. Insya Allah, terima kasih. Al-Wali Al-Gutub Abdul Aziz. Saudara, sinyal, bentar. Bentar ya, bentar. Cucunya Sayyidina Ali mana? Kok nggak keluar? Ini kita unboxing ya, saudari. Insyaallah, bismillahirrahmanirrahim. Oh, telat. Bismillahi awalihi wa akhirihi. Telat. Ini yang paketin antum, wali. Harum sekali. Masya Allah, agar rumah antum ya. Bisa mengharumkan paket. Insya Allah. Antum tahu, tadi paket ini nggak ada ana di rumah. Ana lagi nyari takjil. Dianterin ke pos ronda langsung. Nggak hilang, saudara, di sini. Sama seperti di Terim ya. Nah, sini tempat saya, motor nggak usah cabut kunci, taruh di luar, nggak hilang. Kalau hilang, beli lagi. Saudara, Masya Allah. Ini request ana dalam live dengan Gus Aziz Jazuli, akhirnya dipenuhi. Makasih, syukran, jazakumullah khairan kesiran. Ya al-wali al-gutub. Banyak sekali wali. Oh, ini paketnya dikirim awal Ramadan. 10 pertama, 10 kedua, 10 terakhir. Sempurna, saudara. Setelah baca ini, langsung bayar zakat fitrah, saudara. Mungkin nggak familiar dengan Bapak Menteri Agama, tapi kami di sini sangat masyhur dan syuhrah wal istifadah zakat itu. Saudara, ini sama ya Gus ya? Sama atau 3 jilid nih? Kayak demo, berjilid-jilid. 212, 419, 315. Sama ya wali ya? Ini kameranya terbalik. Al-Wali Al-Gutub. Tolong kasih garomahnya. Kenapa antum tidak terbalik di live? Anda terbalik. Nggak bisa setel. Insya Allah. Bergetar nih tangan saya. Buku penuh garomah nih. Ini ada nama-nama besar dalam hal ini yang Wali Al-Gutub. Segala macam lah namanya. Al-Wali, Al-Gutub, Al-ini, Al-itu. Terakhir, udah almarhum semua ya. Ini data. Mana khurafat, mana? Kapan Habib pernah gitu? Nih kalau ada kibin sini, gua sumpal nih mulutnya nih. Mana pernah Habib ngomong? Oh nih, buku, baca. Tuh ada referensinya tuh. Nah, Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Membongkar ajaran khurafat habaib Ba'lawi, saudari. Penyusun Abdul Aziz Jazuli LCMH. Masya Allah, beliau sangat tawadu sekali, tidak menaruh gelar Al-Wali Al-Gutub. At-Tirimi nggak ada. Dan Kiai Haji Kanjeng Raden Temenggung Nur Ihya Hadinegoro, saudari. Masya Allah. Waduh. Masya Allah. Kalau seandainya Ana tidak mampu beli untuk banyak, mohon izin untuk saya pinjamkan. Ini udah banyak kitab yang datang ke saya. Rencana mau saya titipkan di perpustakaan. Bagaimana, Gus? Al-Wali. Nanti cemburu kalau ana taruh gelar Al-Wali Al-Gutub. Masya Allah. Begitulah orang rendah hati ya.
bukan orang rendahan. Rendah hati beda dengan rendahan, saudari. Nah, membongkar ajaran khurafat habaib ba'lawi, saudari. Nah, jadi ini rencana akan saya titipkan di 3 perpustakaan. Tapi sebelum saya titipkan di perpustakaan, saya pinjamkan dulu ke beberapa ustadz, kiai, tengku-tengku di sini sebagai pengganti dari buku membantah fitnah Imaduddin bin Sarman yang akan diantarkan oleh menantu saya. Jadi menantu saya sampai sekarang nggak ada datang ke sini ngasih buku, nggak ada. Jadi saya bagi buku ini aja, ya. Masya Allah, masya Allah. Saya ini dalam 1 menit bisa mengkhatamkan 330 kali, saudari. Bacanya begini. Khatam 1 kali. Khatam 2 kali. Bisa kan? Garoma seorang wali. Dari Birun, bukan dari Terim, saudara. Nah, ini acak ya. Yang ke-54, Habib Abdurrahman Asgaf tidak melakukan hal apapun kecuali atas perintah Allah langsung. Masya Allah, saudara. Magomnya hampir sama dengan magom Nabi ya. Rasul Habib Abdurrahman Asgaf tidak melakukan hal apapun kecuali atas perintah Allah langsung. Dalam kitab Al-Masyara'ur Rawi menyebut, nah, dan beliau Habib Abdurrahman Asgaf biasanya berkata, wallahi tidaklah aku membangun rumah atau masjid atau menanam pohon keramat, pohon kurma, kecuali aku telah dipanggil atau diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan hal itu. Perintah langsung dari Allah, kekhususan para nabi, saudara. Saya belum baca, tapi saya udah khatam 2 kali barusan. Saya belum baca, udah tahu endingnya seperti apa. Banyak plot twistnya nih. Syukran, jazakumullah ahsanal jaza ya wali ya Gutub, saudari. Kita acak lagi ya. Maaf Gus Wali, bukan Anda tidak menghormati buku ini, bukan. Bukan Anda tidak menghormati kitab ini. Wali Muhibbin Habib memesan wanita cantik dan berdisko. Masya Allah, saudara. Itu. Saya suka yang begitu. Di dalam kitab An-Nurus Safir'an. Apa nih? Khabaril. Saya kalau bahasa Latin saya nggak bisa. Saya biasanya Arab. Yani fi dzambih minal mu'minin yakhruj. Adapun keutamaan malam-malam Ramadan, karya Habib Abdurrahman Habib Abdul Qadir Ibn Syekh Ali Drus, saudari. Diceritakan bahwa beliau apabila datang kepada keadaan atau hal spiritual, beliau meminta didatangkan perempuan-perempuan rupawan dari kalangan wanita cantik, maka mereka menyanyi di hadapannya dan menari. Dan itu adalah kebiasaan di kebanyakan waktu. Ya Allah, aku ingin jadi wali, saudara. Masya Allah, saudara. Terang. Saudara. Parah, saudara. Kita acak lagi. Ziarah ke makam Habib Syekh Abu Bakar Ibn Salim dijamin naik derajat dan dapat rahmat. Dijamin, saudara. Kayak iklan obat kurap, dijamin sembuh, saudara. Jamin ya. Nggak ada insya Allah ya. Habib Abdullah Ibn Ahmad Al-Haddar berkata di dalam Kitab Al-Jawahir fi Managib Habib Syekh Abu Bakar Ibn Salim Tajil Akabir. Engkau akan naik
ke jenjang-jenjang kemuliaan dalam setiap majelis dan mendapatkan taman-taman makrifat serta hembusan rahmat dalam redaksi lain kami temukan dalam satu riwayat ia berkata ini siapa nih? Habib Abdullah ibn Ahmad Al-Haddad. Insyaallah, saudari. Ini akan saya bagikan. Ini menarik. Ini untuk teman-teman saya yang kibin, saya pinjamkan. Kalau hilang nyawa. Nanti saya pinjamkan kalau kalian mau. Tapi kalau ini hilang, saya hilangkan nyawa kalian. Saudari. Saya wali. Gimana caranya TJ? Saya wali. Saya panggil nanti Munkar Nakir atas rekomendasi daripada Al-Imam Fiqihil Muqaddam selaku besti anak. Nah, saya suruh cabut nyawa kalian tuh. Kalau ini pinjam nggak kalian? Soalnya kibin ada beberapa yang sudah mulai ragu-ragu, saudara. Mereka sudah mulai ragu dengan majikannya. Nah, saudari. Jadi saya merokok pakai tangan kanan, minum kopi pakai tangan kanan. Kelihatan di kalian pakai tangan kiri. Nah, si Iqbal ajarannya mulai sesat, betul sekali. Mulai sesat saya. Mulai ngapan? Nah, ini bagus nih. Jadi rencana begini, Gus. Ini dua di perpustakaan yang berbeda. Saya cancel ya. Yang satu di perpustakaan pribadi saya. Nah, karena kalian bisa lihat deretan kitab-kitab yang di belakang saya. Yang nggak bisa lihat itu dipastikan anak yang lahir di luar nikah. Atau yang ibunya dihamili pada saat sedang haid. Kalian lihat rak buku, rak kitab di belakang saya? Yang nggak bisa lihat seperti saya katakan barusan. Coba. Yang di belakang saya ini rak buku, kitab-kitab di belakang saya, nampak? Ayo, coba, lihat, nampak? Yang nggak bisa lihat, yang pertama dia lahir di luar nikah, yang kedua, bapak dengan menyetubuhi ibunya pada saat ibunya sedang haid. Ya, lihat. Ana nggak bisa lihat, Bang Wali. Masya Allah antum. Walaupun antum saya jebak, antum tidak akan terjebak. Masya Allah. Sahih walala, ente wali. Insya Allah. Ente nggak mau menipu ente sendiri, nggak mau menipu umat juga. Nah. Syekh Iqbal mulai halu. Saya kebetulan pegang kitab halu. Artinya isi kitab ini banyak halu. Nah, si pembuat kitab ini bukan mengajarkan halu, tetapi menyadarkan orang-orang halu. Begitu, Bin. Nah, ini obat halu. Obat halu. Belilah buku ini. Kalau nggak ada uang, jangan bilang saya, saudara. Obat halu. Inilah penawarnya. Untuk kibin dan habaib buruan beli. Ini serba salah. Diinjak ada kalam datu aneh. Enggak diinjak pun menyusahkan aneh. Enggak dalam pendawiran, saudara. Memang kalau kita penyakit, kalau kita dalam kesalahan, enggak ada obat memang. Pay later kalau enggak punya uang, ya jangan, nanti banyak alasan ketika ditagih. Saya adalah pembela cucu Nabi kalau kibin. Saya adalah cucunya Imam Ali radhiyallahu an. Saya adalah cucunya Imam Hasan. Saya cucunya Imam Husain radhiyallahu an. Banyak sekali cerita nanti kalau udah ditagih. Gitu ya. Saya udah pengalaman soalnya. Boro-boro nagih, nambah lagi ya. Saudari. Membongkar ajaran khurafat Habaib Ba'lawi. Penyusun Al-Wali Al-Gutub Abdul Aziz Jazuli Ibn Jazuli Al-CMH. Pengantar Kiai Haji Imad. Oh, ada Imad bin Sarman yang bikin setan-setan kejang-kejang ya. Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Dr. Kiai Haji Muhammad Abbas Bili Yashi. Masya Allah. Dr. Kiai Haji Marzuki Mustamar. Nah, ini pengantar-pengantar dari orang-orang yang luar biasa, saudari. Dr. Kiai Haji Ubaidillah Tamam Munji. Profesor, waduh, Masya Allah, ada profesornya lagi. Nggak keberatan nih, saudara. Ini nanti dibilang tesis kandang kebo, buku kandang kebo, saudara. Tapi isinya memang kandang kebo nih, Gus Ajis. Misalnya kayak kalam-kalam Al-Habib Fulan bin Fulan itu kayak isi kandang kebo, saudari. Nggak ada manfaat sama sekali dan ini sangat membahayakan.
untuk akidah kita umat Islam, saudari. Insyaallah, insyaallah. Aduh, ini saya simpan dulu ya, teman-teman. Nah, jadi saya sudah punya bacaan selama bulan suci Ramadan di siang hari. Kalau malam saya nggak sempat membaca ini karena saya harus mengkhatamkan Al-Quran sekali duduk 90.000 kali dalam mimpi. Nah, kadang-kadang saya kalau bulan Ramadan itu sekali duduk tidur, saudara. Makanya ada mimpi. Nah, stres dia Kak Ema. Produk jalan terus. Jadi teman-teman jangan sungkan-sungkan ya. Tolong jangan sungkan-sungkan untuk mewakafkan kitab ini. Silahkan. Yang nggak ada duit beli satu seorang, beli satu berlima. Yang nggak ada duit beli satu berlima, beli satu seorang. Begitu saudara. Nah, ini saya belum baca ya Gus Wali Al-Gutub. Di sini ada tai yang jadi emas nggak? Tai yang jadi emas ada nggak di sini pembahasan? Kalam Datuk Aneh. Kalam Datuk Aneh, tai Datuk Aneh jadi emas, ada nggak? Ada nggak? TIJ orang bayaran, masa orang gratisan? Saya acak lagi ya. Ngacak nih. Ada Al-Wali, Masya Allah ada lengkap ya. Ucapan Al-Imam Fiqihil Muqaddam setara dengan hadis Nabi. Masya Allah, saudara. Berkatalah Al-Gawas, Al-Gaus, Al-Fard, Al-Jami' Syekh Habib Abdul Rahman As-Saqaf. Aku tidak pernah melihat ataupun mendengar ucapan yang lebih kuat dari ucapan Al-Fiqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Kecuali ucapan para Nabi alaihi mussalam. Apa ini? Dan kami tidak melebihkan seorang pun para wali atasnya kecuali jika ia dari kalangan sahabat atau seorang yang keutamaannya telah disebut dalam nas sahih dari Nabi seperti Uwais dan lain. Maksudnya Uwais Al-Qarni ya. Insyaallah, insyaallah. Ucapan Al-Imam Fiqihil Muqaddam seberapapun dalam bijaknya tidak bisa disetarakan dengan ucapan para nabi, apalagi dengan hadis sahih. Betul. Berarti di sini ada rekomendasi perkataan dari Al-Habib Al-Wali Al-Gutub kemudian dijelaskan dengan penjelasan yang sifatnya meluruskan, saudara. Jadi dikumpulkanlah isi dari dongeng-dongeng atau khurafat-khurafatnya kaum habaib, kemudian dirangkum dalam buku ini, lengkap dengan referensi, kemudian dijelaskan bahwa dalam Islam tidak ada seperti itu, bahwa tidak ada seperti itu. Berarti ini bol, saudara, bukan dongeng. Ini bukan dongeng, saudara, dobol. Keranjang kuningnya, waduh, di keranjang kuning judulnya apa Gus Wali? Biar saya tuliskan di sini, saya masukkan kemari. Transfer Thai juga ada. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Kayak primitif ya. Makanya Mukibin di mulutnya nggak jauh dari yang namanya Thai. Saudari. Mang Tudenyu sudah dapat belum? Beli. Kayak orang minta mulu. Nggak minta ya? Nggak mungkin kan dari Aceh saya kirim lagi nanti ke antum Mang Tudenyus. Ini sangat Masya Allah nih. Karena ada galam Al-Imam Ali As-Sahgran, Al-Imam Ali Ba'alawi atau Al-Imam Al-Fiqihil Muqaddam. Ini mulia sekali nih. Karena ada galam-galam orang penting, saudari. Bukankah dosa santri ditanggung jawab sama guru? Iya, kalau dosa berzina sama guru, Bang. Nah, dia hamil ditanggung jawab sama guru. Ada kayak gitu. Bukan nggak ada. Kok spontan ya? Nanti kita bedah lagi buku. Nah, itu yang Ana pingin minta ke antum. Cuman karena antum sibuk sekarang, selain jadi YouTuber, antum jadi lulusan Terim.
Antum juga sekarang jadi pengarang kitab. Saudari. Jadi antum sosok yang mengesankan, sehingga ana agak sungkan mengajak antum untuk live bersama ana yang bukan siapa-siapa ini. Al-Wali Al-Qutub ya. Nah, itu kalimat dari seorang wali, ente nggak paham. Nah, saya yang bukan siapa-siapa artinya tawadu, rendah hati. Gitu maksud saya. Ketika saya jelaskan begini, saya jadi tinggi hati. Nggak apa-apa untuk kepentingan konten, saudari. Jadi ini disebutkan pengarangnya adalah Abuya Al-Wali Al-Qutub lengkap. Beda dengan karangan Abuya Bahar. Jadi beliau udah cerita begini begitu, kitabnya cuma sebatas tab komunitas YouTube. Kitab yang dikeluarkan oleh Abuya Bahar sampai sekarang belum keluar. Mungkin saat beliau berak baru keluar lewat lubang bol. Sampai sekarang saya nunggu kitab karya Abuya Al-Wali Bahar gitu ya. Beliau belum Al-Qutub. Jadi magom beliau itu nggak setara dengan kami, saudari. Nggak setara. Jadi jangan banding-bandingkan saya dengan Abuya Bahar. Karena magom beliau itu masih magom sungsang. Itu magom sungsang. Baca kitab yani fi dzambih minal mu'minin yakhruj. Karena lailam insyaallah. Jangan panggil Al-Wali Al-Qutub dengan namanya Mang Tudenyus. Harus disertakan dengan Al-Wali Al-Qutub Abdul Aziz Ibn Jazuli LCMH illallah gitu panggilnya. Yang enak aja ente manggil nama. Nggak boleh seperti itu ya. Beliau tidak akan mengoreksi karena beliau orangnya tawadu. Gitu. Jika antum ingin diakui sebagai zuriyah Nabi, verifikasi. Jajarkan kitab-kitabnya, bawa manuskripnya, dan tes DNA, saudara. Tuh ayu muntik. Perang nggak takut, ayu muntik takut. Bayang nggak takut. Tapi katanya kan pejuang. Iya. Pejuang, peju dan uang. Saudara, jangan emosi, jangan marah-marah, kurang ajar. Menteri agamanya menjadi menterinya saudara. Kalau seandainya menteri agama bukan Kibin, istananya menjadi istana iblis. Kalau seandainya menteri agamanya bukan Kibin. Kalau seandainya presidennya masih Jokowi, bukan Prabowo. Saudara. Korinya menjadi betul, saudara. Ayo, ganyang fufu papa sekarang. Lagu itu nggak laku di pasaran. Jangankan di dapur rekaman, di dapur rumah sendiri buat mangan aja nggak laku. Ana sudah membuat sebuah lagu, setelah mengarang sebuah lagu. Liriknya seperti ini kurang lebih, saudara. Ayo ganyang susu Firza sekarang juga. Ayo semuanya. Ayo ganyang susu Firza sekarang juga. Susu Firza enak rasanya. Susu Firza, susunya janda. Susu Firza, muridnya nakal. Susu Firza. Harus mi'raj, saudara. 3 tahun. Al-Kaburis, saudara. Aduh, saudara. Sebaiknya, Bal, di bulan puasa, ini ente habaib bersatu dengan kekuatan Islam. Bersatu dengan kekuatan Islam. Begitu. Tapi mereka bukan Islam, saudara. Islam itu rukun Islamnya 5. Bukan 6. Bukan juga 4. 5. Barang siapa yang rukun imannya lebih atau kurang dari 5, maka bukan Islam, saudara. Begitu, saudara. Tidak ada dalam rukun Islam itu percaya kepada habaib. Ataupun menjilat kaki Habib, nggak ada.
dalam rukun Islam. Nggak ada. Ataupun dalam rukun iman juga nggak ada. Mencintai habaib, percaya kepada habaib nggak ada. Itu agama masing-masing. Lakum dinukum waliyadin, saudara. Bagi Habib agama Ba'alawi, bagi kami agama Islam, saudara. Cuman agama Ba'alawi belum disahkan secara konstitusi. Jadi sampai sekarang mentok di 6 agama yang diakui oleh negara. Apa aja TJ? Islam, Katolik, Protestan, apalagi Hindu, Buddha, Konghucu. Agama cucu belum. Baru Konghucu. Nanti diusulkan kepada Menteri Agama. Agama cucu. Gala lima itu boleh kalau udah sah. Menurut ketentuan negara. Setelah Konghucu ada agama cucu. Cucu cahaya, cucu bendera merdeka. Ya, boleh dibilang agama lucu lah. Masa ada orang mi'raj sehari 70 kali dengan mengendarai kambing entah betina, entah jantan. Di sini ada penjelasan Al-Wali Al-Gutub. Kambingnya betina apa jantan? Bagi-bagi, Bang. Saya pun dibagi. Kalau kata Datuk Ane, sedekah itu jangan disedekahkan. Kata Datuk Ane. Kecuali dari hasil beli sendiri. Baru boleh disedekahkan, diwakafkan, saudara. Kalau punya orang, dikasih orang, jangan diwakafkan. Dipinjamkan boleh. Enggak ada, Bang Wali. Naam. Jadi ini kita live Al-Wali Al-Gutub kapan nih? Kita live, kita bahas, kita bedah buku ini. Jadi gini, Gus. Kemarin kan baru kita bahas secuil gitu. Nanti secuil lagi. Kita jangan khatamkan dulu. Sekali duduk. Jadi kita bahas, kalau misalnya ceritanya ini nggak panjang, kita perpanjang gitu. Tapi jangan ada konsep yang hilang gitu. Jangan ada sesuatu yang hilang. Jangan ada sesuatu yang dilebihkan. Tapi kita panjangkan durasinya untuk kepentingan konten. Kebaikan nggak boleh ditunda, sekarang aja. Ditunda karena ada kebaikan yang lain, Bang. Sehingga kalau ada kebaikan yang satu, jangan kita tinggalkan untuk kebaikan yang lain. Tenang, Bang Wali, ada 455 khurafat. Waduh, insya Allah. Kok sebanyak itu ya? Wajar dari abad ke-9 ya. Waktu jadi kibin rugi apa? Rugi keyakinan, Bang. Waktu nggak rugi saya, sekali-kali aja. Karena saya bukan kibin yang dibaiat, yang pro ya, bukan. Saya hanya boleh dibilang simpatisan gitu. Simpatisan simpanse. Bal, ente memojokkan habaib itu sesat, tapi pemerintah pro habib. Saudara, jangan fitnah, saudara. Saya bukan memojokkan, cuman habaibnya lagi dipojokkan, saudara. Saya bukan merendahkan habaib, memang mereka rendahan, saudara. Belum semuanya itu, Bang Wali, Masya Allah, belum semuanya ya. Nanti ditambahkan lagi di versi tamat. Naam. Makanya saya tanya tadi, ini ada jilid-jilidnya enggak? Ini jilid pertama, nanti jilid kedua, jilid ketiga. Yang pertama, kita dapat asupan uang dari hasil mencerdaskan bangsa Indonesia, mencerdaskan umat. Jadi uangnya halal, halalan thayyibah, saudari. Jadi kita jangan habiskan dulu kalau memang masih banyak. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Makanya, saudari, jik, har, san, dor, pik. Jangan ya. Jangan main-main. Kami kalau kalian main-main, kami mau serius. Kalau kalian serius sekarang, kami main-main. Ya. Iya. Ini buku kitab apes banget nih. Yang mereka takutkan ini beredar. Tetapi yang disalahkan Kiai Imad, yang disalahkan Gus Ajis dan kita-kita.
Sementara yang ngomong di situ datuk mereka. Mereka memenggal, memotong, ya, memotong beberapa cerita di sini sehingga terlihat wajar di depan publik. Tapi hari ini terbongkar. Nah, ya, terbongkar hari ini. Jadi begitu, saudari. Jadi buku atau kitab ini sudah direquest oleh beberapa tokoh di sini. Yang kemarin itu Minhajun Nasibin udah saya bagikan. Sekarang lagi estafet, lagi terbang dia kemana-mana. Saya juga sempat bertanya bagaimana pendapat pembaca setelah membaca kitab karangan Kiai Imad, dan tentunya di sini kita nggak perlu mengendorse, cukup saya yang tahu, sehingga kitab itu juga menarik perhatian yang lain gitu, ustadz-ustadz, kiai-kiai yang lain gitu. Sebenarnya mereka udah tahu tentang itu, tetapi untuk lebih kuat di mana penjelasan-penjelasan mereka, saya juga dukung dengan video, saya kirim video-video. Saudari. Pemerintah diam aja, Bal. Cuma kelompok ente aja yang koar-koar. Pemerintah kan nggak punya mulut, Bang. Pemerintah mana ada punya mulut? Jadi orang yang punya jabatan di pemerintah yang ngomong. Kalau pemerintah mana ada ngomong? Orang yang memiliki jabatan di pemerintahan itu yang ngomong. Pemerintah itu bukan orang. Ya. Sama seperti Tuhan, orang Islam itu bukan orang Arab. Jadi kalau ada kalian pernah mendengar pernyataan dari seorang jenderal yang disebut Jenderal Baleho, itu beliau mengatakan Tuhan itu bukan orang Arab. Betul omongan dia. Yang salah di mana? Si pendengarnya yang salah. Sehingga dia ngamuk-ngamuk, demo, jelek-jelekan, padahal dia yang nggak paham. Beliau nggak bilang Tuhannya orang Islam itu orang Arab. Itu yang salah. Kalau dia bilang Tuhannya orang Islam itu bukan orang Arab. Betul. Ya kan? Kalau makna dari bukan orang Arab, Tuhan itu bukan orang. Bahar, kalau lu nggak nyampe, jangan ngamuk-ngamuk. Lu belajar dulu cara memaknai sebuah bahasa. Karena lu kan pinter bahasa Arab, saking pinternya baca dari kiri ke kanan. Kalau Kibin nggak paham, gitu. Camkan itu. Kalau ada yang ngomong Tuhan orang Islam itu bukan orang Arab, itu bukan mengatakan kalau Tuhan itu orang. Goblok. Dan itu orang perang, Har. Bukan cuma perang Mamaleho. Jenderal Dudung Abdurrahman itu, gua pernah lihat beliau di medan tempur. Waktu itu masih muda beliau. Gua masih bayi. Beliau tugasnya di Loksmawe, salah satu tempat tugas beliau di Loksmawe. Beliau sering mampir di warungnya tante gue. Beliau di situ mangkalnya. Kalau teman-teman tidak tahu, di Mary Seafood, Kota Loksmawe, di situ beliau mangkal. Jenderal-jenderal dari pusat itu mangkalnya di situ. Dan beliau orang perang. Jadi jangan teriak-teriak perang di depan gue kalau belum pernah berperang. Memalukan. Bukan Teh Yuli, Teh Mary namanya. Nama tante gue itu Mary. Oh Mary jangan gitu. Jangan teriak-teriak. Sekarang mana cerita habaib itu sekarang tinggallah sebagai lelucon belaka. Anak-anak muda, para penggiat media sosial menjadikan itu parodi. Kalau itu ajaran agama, nggak mungkin mereka berani parodi. Kalau itu memang sebuah hal yang sakral, nggak mungkin mereka parodikan, saudari. Kalau orang comberan jangan ngaku orang perang. Cuman pirang KW dicat, itu bukan perang, saudari. Gue sih belum pernah berperang, saudara. Tetapi gue berada di medan perang, di medan tempur. Bahkan orang-orang yang punya latihan pun kala itu nggak berani tinggal di sini. Ada yang terpaksa harus angkat kaki dari Aceh. Gue nggak ada sejengkal pun gue angkat kaki gue dari sini. Tapi Kibin banyak. Kibin waktu itu masih bayi.
Ada yang belum lahir. Nah, kibin-kibin yang pro bahar sekarang di Aceh, yang udah nongol sekarang, dulu itu masih bau pesing. Ada yang bahkan belum lahir, masih di lutut bapaknya.